Bab 1746, Keluarga Xiao. Oleh karena itu, mimpinya adalah kembali ke pedalaman keluarga Luo. Dan Aiden lebih bersemangat dari siapapun untuk kembali ke Paviliun Taichang, di mana terdapat teman-teman dan cinta sejatinya. Adapun Master King Feng, dia selalu berpikir untuk dapat melakukan perjalanan melalui galaksi yang luas dan pergi ke Paviliun Taichang, tanah suci di wilayah Bintang Changlan, untuk mencari tahu. Bagaimana kalau mengambil risiko? Aiden dengan hati-hati mengamati pesanan undangan keluarga Luo dan menemukan ada miniatur formasi teleportasi yang terukir di dalamnya. Energi yang terkandung di dalamnya memang hanya bisa membawa 2 orang melintasi angkasa. Jika ditambah 1 orang lagi, mungkin penuh bahaya. Tapi darah suci Taiyin mengalir di tubuhnya, dan dia telah menyentuh jejak hukum ruang angkasa sebelumnya. Jadi dia memikirkannya dan dengan berani menyarankan, ada risiko tertentu, tetapi ada juga peluang tertentu. Bagus. Setelah kejadian terakhir kali, Luo Yuntian juga mengagumi kekuatan Aiden, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Jadi mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama dan membuka tokennya. Token itu berkilau, dengan seberkas cahaya luar biasa muncul darinya, dan mana yang sangat kuat mengalir melaluinya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah menjadi kumpulan puing, dan retakan kecil muncul di depan ketiga orang itu. Retakannya kecil dan mengecewakan, seolah bisa sembuh kapan saja. Aiden menggelengkan kepalanya dan diam-diam menghela nafas bahwa meskipun keluarga Luo berada di peringkat 3 teratas di wilayah Bintang Changlan, dibandingkan dengan banyak kekuatan besar di alam semesta yang luas, mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Apalagi setelah melihat bakat luar angkasa dari klan Ilahi Taiyan, formasi miniatur keluarga Luo yang melintasi ruang angkasa sepertinya hanyalah aksi keluarga. Mereka bertiga berubah menjadi bola cahaya dan berjalan ke celah luar angkasa tanpa ragu-ragu lagi. Pada saat yang sama, daerah pedalaman keluarga Luo. Ini adalah tempat di mana tingkat tertinggi dari seluruh keluarga Luo berlatih, dan Luo Fusen dipenjara di area terlarang. Setelah Luo Changyun menjadi kepala keluarga Luo yang sebenarnya, dia sepenuhnya meninggalkan aturan keluarga Luo selama bertahun-tahun tanpa akhir, berkolusi dengan keluarga Xiao yang bertikai, dan mempelajari kitab suci pemanggilan iblis bersama-sama. Tujuannya adalah menjadi abadi. Tentu saja, Luo Fusen menjadi korban pertama dari persatuan antara kedua keluarga. Dikenal sebagai wanita tercantik di Changlan, Luo Fusen memiliki kualifikasi yang sangat baik dan telah mencapai tahap tengah menjadi dewa. Kali ini, Luo Changyun dijodohkan dengan Xiao Changtian, putra tertua dari keluarga Xiao, atas perintah pemimpin keluarga. Dia menolak dan meminta bantuan, namun pada akhirnya dia hanya berhasil mengajak Paviliun Taichang untuk bergabung dengannya. Di area terlarang, Dewi Luofu mengikutinya dari dekat. Baru kemarin, dia berbicara dengan Hao Weiren, Xing Wuya, dan lainnya. Namun begitu dia kembali ke keluarga Luo, dia dipenjarakan di area terlarang atas perintah pribadi Luo Changyun dan tidak diizinkan pergi kemanapun. Aiden, dari mana saja kamu? Ekspresi wajah Luo Fusen terlihat saat dia melihat ke langit berbintang yang luas dan merindukan orang yang ada di dalam hatinya. Saat ini, dengusan dingin datang. Saya melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan melewati area terlarang dengan tangan di belakang punggung seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Kamu akan menjadi wanitaku, tetapi kamu masih berbicara tentang pria lain. Ini tidak hanya memalukan bagiku, tetapi juga memalukan bagi keluarga Luomu. Ekspresi kemarahan muncul di wajah pemuda berkulit putih, dan matanya menatap langsung ke arah Luo Fusen. Xiao Changtian, aku menyarankanmu untuk melepaskan ide ini secepat mungkin. Luo Fusen memperhatikan pemuda berpakaian putih berjalan ke arahnya, dan dia berkata dengan dingin. Pemuda berkulit putih adalah Xiao Changtian, putra tertua dari keluarga Xiao dan orang nomor 1 di wilayah Bintang Changlan. Ketika dia lahir, ada penglihatan tentang langit dan bumi. Dia sangat mulia. Keluarga Xiao mencintainya dan mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk mengolahnya. Namun, Xiao Changtian memenuhi harapannya. Pada usia 15 tahun, dia telah melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang dan membunuh banyak dewa veteran yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan di bawah bintang-bintang, dan dia telah mencapai tingkat tertinggi dari puncak transformasi dewa pada usia 20. Ada banyak rumor di wilayah Bintang Changlan bahwa Xiao Changtian mungkin adalah makhluk abadi pertama dalam sejarah seluruh wilayah bintang. Yang abadi sejati pertama adalah Gu Qianqiu, penguasa Paviliun Taichang. Luo Fusen. Xiao Changtian mencibir, ini adalah takdirmu, kamu tidak dapat mengubahnya, dan jangan mencoba mengubahnya. Aku, Xiao Changtian, tak terkalahkan di bawah bintang-bintang. Cepat atau lambat, aku akan mengambil langkah itu dan menjadi abadi. Kamu sangat beruntung menikah denganku. Hehe. Luo Fusen mencibir dengan jijik dan berkata, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Aiden. Aiden. Niat membunuh muncul dari tubuh Xiao Changtian. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, tetapi ada rumor yang beredar tentangnya. Luo Fusen sudah memiliki seseorang yang menjadi miliknya di dalam hatinya, tetapi dunia luar tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa miliknya. Bisakah orang yang kamu bicarakan dibandingkan denganku? Xiao Changtian sangat percaya diri. Dia tidak pernah kalah sejak debutnya. Bahkan banyak ahli tingkat tua dari keluarga Xiao bukan lagi lawannya,
Jadi dia yakin bahwa di seluruh benua, kecuali beberapa monster tua yang tersembunyi, tidak ada yang bisa menjadi musuhnya. Hehe. Luo Fusen tertawa lagi dan berkata, 10 kamu, 100 kamu, 1000 kamu, 10.000 kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Lancang. Xiao Changtian sangat marah. Sebagai laki-laki, apalagi laki-laki kuat, yang lebih dipedulikan adalah harkat dan martabatnya di hadapan perempuan. Ya Tuhan Luofu, aku pasti akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku membunuh orang ini. Luo Fusen meremehkan bahwa Aiden telah menjadi eksistensi tingkat keabadian sejati, dan kekuatannya masih lebih tinggi daripada zaman kuno. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang berada di puncak transformasi spiritual menjadi lawannya? Tentu saja, dia tidak pernah menyebutkan semua ini kepada siapapun, juga tidak repot-repot menyebutkannya kepada siapapun. Sebagai wanita Aiden, dia juga memiliki sedikit kesombongan di hatinya. Dia tidak ingin terus mengejar punggung Aiden saat dia semakin menjauh darinya. Katak di dalam sumur. Jalang, apa katamu? Xiao Changtian tiba-tiba menjadi marah dan menamparkan Luo Fusen dengan punggung tangannya. Luo Fusen tidak bisa memblokir serangan Xiao Changtian sama sekali, jadi dia menerima tamparan di wajahnya. Xiao Changtian, aku akan mengingat tamparan ini. Keluarga Xiao berada dalam situasi putus asa. Rambut lelaki tua itu halus, dan rumput liar tumbuh di sekelilingnya. Tubuh lelaki tua itu tertutup debu, matanya tertutup rapat, dan wajahnya kurus dan kuyu, seolah-olah dia sudah lama mati. Tiba-tiba, beberapa sosok yang sangat kuat muncul di luar jedi. Orang-orang ini semua adalah tetua keluarga Xiao, dan tingkat kultivasi terendah mereka berada di tahap tengah menjadi dewa. Di antara mereka, pemimpin kelompok telah mencapai puncak transformasi ilahi, Xiao Changtian juga mengikuti di belakangnya. Ayah, apakah kakek buyut masih hidup? Xiao Changtian mengerutkan kening saat dia melihat suara hantu menangis dan serigala melolong di jedi, yang tidak bernyawa. Pelankan suaramu agar tidak mengganggu kakek buyutmu. Pemimpinnya adalah kepala keluarga Xiao, dan dialah yang mempromosikan konspirasi ini dengan keluarga Luo. Dan lelaki tua di antara jedi yang tidak tahu sudah berapa lama Panduo berada di sini tidak lain adalah Xiao Huitian, jenius pertama dari keluarga Xiao. Dahulu kala, Xiao Huitian pernah mendominasi seluruh bidang bintang, dan dia adalah sosok yang seusia dengan Gu Qianqiu. Bab 1747, Xiao Changtian. Dapat dikatakan bahwa sutra pemanggilan setan, yang dibenci oleh orang lain di wilayah bintang Changlan, diciptakan olehnya dan dibawa kembali secara tidak sengaja ketika ia pernah melakukan perjalanan di langit berbintang. Sebagai orang yang tertutup dan sangat berkuasa di keluarga Xiao, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, meskipun masih banyak orang yang berlatih sihir di bidang bintang ini, keluarga Xiao tetap melindungi mereka. Karena sosok paling kuat di keluarga Xiao mencapai posisi mereka saat ini dengan bantuan sutra pemanggilan iblis, dan masih hidup dan telah mematikan lampu kematian di jedi. Tuan, apakah kita ingin masuk? Beberapa tetua bertanya dengan tenang. Kepala keluarga Xiao menggelengkan kepalanya. Xiao Huitian di jedi memiliki kepribadian yang pemurung dan tidak dapat diprediksi, dan dia membunuh orang secara tidak terlihat. Banyak tetua yang secara tidak sengaja membangunkannya dan dibunuh dengan kejam. Dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan, tetapi pertemuan tentang Taoisme dan perekrutan menantu ini melibatkan Paviliun Taichang. Semua orang tahu bahwa Gu Qianqiu, penguasa Paviliun Taichang, adalah makhluk abadi yang nyata, memandangi seluruh bidang bintang. Begitu makhluk abadi sejati muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Oleh karena itu, ia memberanikan diri untuk datang ke jedi, berharap Xiao Huitian bisa menjadi pendukung yang kuat saat itu. Kakek. Kepala keluarga Xiao berteriak dengan berani. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasa mati rasa di hati mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Mereka secara naluriah melepaskan kultivasinya, menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, Xiao Huitian di jedi tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya kuno menembus kehampaan. Berbalik, Xiao Huitian berbicara perlahan dan berkata, saya sudah tahu segalanya. Suara Xiao Huitian dingin dan kejam, tidak senang atau sedih. Jika Gu Qianqiu kembali, kamu tidak perlu takut, saya akan mengambil tindakan. Saat dia mengatakan itu, kekuatan tak kasat mata langsung mengangkat semua orang. Setelah sekian lama, semua master tingkat tua dari keluarga Xiao sadar, dengan ketakutan yang masih ada. Nenek moyang keluarga Xiao ini sungguh menakutkan, dingin, dan kejam. Namun, mereka akhirnya mendapat jawaban yang positif. Mulai saat ini, ketika rencana tersebut dilaksanakan, mereka tentu tidak perlu takut dengan kembalinya Gu Qianqiu yang tiba-tiba. Seiring berjalannya waktu, pertemuan yang diadakan oleh keluarga Luo untuk membahas Taoisme dan merekrut menantu resmi dimulai. Lokasinya terletak di Plaza Seni Bela Diri keluarga Luo. Luo Changyun secara pribadi memimpin banyak tetua keluarga Luo dan semua garis keturunan langsung hadir. Kepala keluarga Xiao juga memimpin banyak orang kuat dari keluarga Xiao untuk datang. Paviliun Taichang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, hubungan antara Luo Fusen dan Aiden adalah istimewa, jadi Ao Weiren, tetua Keking, Xing Wuya,
ayah dan putra Pangeran Dong Huang, Mo Ying, saudara perempuan Xia, dan lainnya juga hadir. Arena seni bela diri sangat besar dan terbuat dari sebuah planet. Formasi khusus diukir di dalamnya untuk mencegahnya dihancurkan oleh kekuatan tempur. Di mana Suster Fusen? Begitu Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, mereka mencari jejak Luo Fusen kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun, jadi mereka mulai berteriak. Luo Changyun, di mana Nona Fusen? Xing Wuya juga berteriak. Luo Changyun melirik Hao Wei dan Xing Wuya dan tahu bahwa meskipun kedua orang ini tidak serius pada saat biasa, mereka benar-benar kuat dan tidak kalah dengan dia sama sekali. Tentu saja, yang paling membuatnya khawatir adalah di belakang mereka ada paviliun Taichang. Penatua Xing, Penatua Hao, Dewa Fu tidak akan muncul sampai konferensi diskusi Tao selesai. Luo Changyun berkata dengan sopan. Hao Weiren mendengus dingin, demi saudari Fusen, saya ingin memberikan nasihat terakhir saya. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang, jika tidak maka akan terlambat untuk menyesal ketika orang itu kembali. Ya, pada saat ini, iblis kecil itu juga terbang ke langit, mengipasi api burung Phoenix yang sebenarnya, dan terus berteriak. Kamu pengganggu ibu, ayah pasti tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali. Binatang yang menelan langit juga bekerja sama dengan sangat baik dan membuka tubuhnya yang hitam pekat, dan meraung ke langit. Aura ganas dari binatang purba itu mengejutkan seluruh penonton. Hal ini membuat banyak pria kuat dari keluarga Xiao dan Luo ketakutan. Anda harus tahu bahwa apakah itu iblis kecil Suzaku, binatang yang menelan langit, atau binatang pemakan yin, spesies purba dan aneh ini sangat langka. Tanpa diduga, 3 kepala muncul dalam sekejap, dan ketiga kepala itu berkumpul di paviliun Taichang. Hal ini menunjukkan betapa menakjubkannya kekuatan paviliun Taichang. Keluarga Luo tidak berani menyinggung paviliun Taichang, tetapi keluarga Xiao tidak. Setelah menerima balasan dari leluhur mereka Xiao Huitian, rasa hormat keluarga Xiao terhadap paviliun Taichang semakin melemah. Dua orang tua, Dewi Fu adalah keponakanku dan merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Luoku. Seluruh keluarga Luo secara alami akan memikirkannya. Luo Changyun berkata sambil tersenyum. Oh. Xing Wuya berkata dengan dingin, Luo Changyun, jangan berpikir bahwa metodemu sangat pintar. Perhatikan apa yang kamu serang secara diam-diam. Saya peringatkan Anda, asal muasal sutra pemanggilan setan tidak diketahui. Jika Anda menyentuhnya dengan gegabah, Anda pasti akan membakar diri Anda sendiri. Mengapa Penatua Hao mengatakan ini? Luo Changyun masih tidak berani menyinggung orang-orang di paviliun Taichang, jadi meskipun dia merasa sangat tidak bahagia saat ini, dia tetap menyapa mereka dengan senyuman. Saat adikku kembali, aku tidak akan menganggap entengmu. Hao Weiren mendengus dingin. Pada saat ini, kepala keluarga Xiao datang dan berkata dengan acuh tak acuh, rekan Daois Hao, menurut Anda apakah paviliun Taichang tidak terkalahkan di wilayah bintang Changlan? Kamu bisa mencobanya dengan risiko dan risikomu sendiri. Hao Weiren mengancam. Kepala keluarga Xiao mendengus dingin, apakah menurutmu keluarga Xiao takut padamu, paviliun Taichang? Xing Wuya, Hao Weiren dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi hanya menatap anggota keluarga Xiao dengan waspada. Samar-samar mereka merasakan ada yang tidak beres. Kali ini mereka tiba-tiba mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang Taoisme dan merekrut menantu, dan segalanya mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Keluarga Xiao dan keluarga Luo awalnya seperti air dan api, bertarung secara terbuka dan diam-diam selama ribuan tahun. Kali ini kepala asli keluarga Luo tiba-tiba mati mendadak dendeng diam-diam merencanakan sesuatu. Berhenti bicara omong kosong. Saat ini Xiao Changtian keluar. Orang ini menimbulkan sensasi begitu dia muncul di tempat kejadian. Xiao Changtian sudah terkenal sejak lama, pada saat kelahirannya, sebuah fenomena aneh jatuh dari langit. Ditambah dengan pengalaman pertumbuhannya yang tak terkalahkan dan pelatihan berdedikasi keluarga Xiao dengan semua sumber daya. Saat ini, Xiao Changtian mengenakan pakaian putih seperti salju. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi tingkat kultivasinya telah melampaui banyak dewa veteran tingkat puncak. Melihat seluruh wilayah bintang Changlan, tidak ada generasi muda yang dapat bersaing dengan mereka. Jika ada yang tidak puas, kamu bisa maju dan melawanku. Xiao Changtian menyapu seluruh tempat, dan arena seni bela diri dipenuhi oleh biksu yang datang dari segala arah. Semua biksu ini adalah talenta muda, dan tingkat kultivasi serta kualifikasi mereka saat ini semuanya luar biasa. Namun kesenjangan antara orang jenius seringkali lebih lebar dibandingkan kesenjangan antara orang jenius dan orang biasa. Di bawah kekuasaan Xiao Changtian, banyak anak muda berbakat yang gemetar ketakutan dan tidak berani menantang. Ketika saya lahir, keberuntungan turun dari langit, dan teratai emas muncul dari bumi. Saya melakukan perjalanan sendirian di langit berbintang ketika saya berusia lebih dari 15 tahun, dan saya mencapai puncak transformasi ilahi pada usia 20. Melihat seluruh wilayah bintang Changlan, siapa yang bisa bertarung denganku? Bab 1748, Sombong. Momentum Xiao Changtian semakin kuat, dan dia menjadi semakin mendominasi. Aura transformasi puncak tidak diragukan lagi meletus, mengguncang seluruh arena seni bela diri. Banyak biksu yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi memandangnya ke samping, dan bahkan banyak orang berkuasa dari generasi tua pun takjub.
Tingkat kultivasi ini telah melampaui mereka, dan mereka merasa malu. Xiao Changtian, aku di sini untuk menemuimu. Tiba-tiba, seorang pemuda bergegas keluar dari kerumunan. Orang ini juga sangat kuat, dan budidayanya telah mencapai tahap tengah transformasi ilahi di usia muda, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Siapa tahu, Xiao Changtian hanya memandang orang ini dengan dingin dan berkata, kamu tidak layak melawanku. Xiao Changtian, kamu terlalu sombong. Pemuda itu merasa diremehkan dan menjadi marah. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju Xiao Changtian. Tinjunya berkedip-kedip, menggosok udara, menyalakan api, pasir dan batu beterbangan, dan sangat kuat. Namun, Xiao Changtian bahkan tidak melihatnya, dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan memperhatikan dengan acuh tak acuh saat pemuda itu meninjunya. Kekuatan sihir pemuda itu menghantam Xiao Changtian, tapi menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seperti lumpur yang tenggelam ke laut. Saat berikutnya, Xiao Changtian mendengus dingin, dan pemuda itu langsung terkejut. Pemuda itu terkejut, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan menatap Xiao Changtian dengan ketakutan. Xiao Changtian tidak bergerak satu langkah pun selama seluruh proses, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Siapa lagi? Xiao Changtian menatap ke arah banyak biksu yang hadir dan berteriak keras. Tidak ada yang berani menantang, mereka semua menundukkan kepala. Meskipun hati mereka sedikit tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya. Kenapa kamu tidak menunggu dan berkumpul? Xiao Changtian berjalan seperti naga dan harimau dengan momentum yang menakjubkan. Dia menyapu banyak biksu di tempat kejadian dan akhirnya memilih ahli transformasi dewa veteran. Berapapun usiamu, kamu bisa bergabung dengan kami. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu langsung meledak. Ucapan Xiao Changtian bisa dikatakan sangat arogan. Dia hanya menganggap ratusan juta biksu di wilayah bintang Changlan sebagai bukan apa-apa. Selir, kamu memang luar biasa, tapi kamu terlalu sombong. Di bawah panggung, seorang lelaki tua yang datang dari sudut lapangan bintang sedang marah. Orang tua ini sangat kuat, dan budidayanya setidaknya telah mencapai puncak menjadi dewa. Dihadapkan pada provokasi Xiao Changtian yang terus-menerus, ketika banyak pahlawan terdiam, lelaki tua itu berdiri. Xiao Changtian melirik lelaki tua itu, masih sangat menghina, dan berkata, kamu belum menjadi abadi pada usia ini, yang menunjukkan bahwa kamu hanyalah orang biasa. Anda. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya lelaki tua itu yang sangat marah, tetapi bahkan keluarga Xiao, keluarga Luo, Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya juga merasa sedikit marah. Mereka juga telah berlatih sejak lama dan telah mencapai puncak transformasi dewa, namun mereka masih belum menjadi abadi. Kata-kata Xiao Changtian tidak lebih dari tidak menganggap serius semua orang. Pria ini sombong sekali. Li Chentian tidak dapat menahannya lagi. Dia dan Raja Dong Huang berasal dari wilayah bintang Zongtian. Dibandingkan dengan wilayah bintang Changlan, wilayah bintang Zongtian dianggap sebagai pusat alam semesta, meskipun letaknya terpencil. Namun, wilayah bintang Zongtian sangat luas dan tidak terbatas, dan peraturan menekannya dan tidak mengizinkannya menjadi abadi. Mereka telah lama menjadi ahli terbaik di puncak transformasi ilahi, dan kekuatan mereka sangat mendekati tingkat keabadian sejati. Lihat dulu, lalu bicara. Hao Weiren membujuk Li Chentian yang mau tidak mau ingin naik ke panggung untuk memberi pelajaran pada Xiao Changtian. Bagus. Xing Wuya memutar jarinya dan berkata secara misterius, orang ini agak aneh, sungguh luar biasa. Saya khawatir kita bukan tandingannya. Ya. Mo Ying juga berkata dengan hati-hati saat ini, saya baru saja mengamatinya dengan mata alien, dan ada energi besar yang tersembunyi dalam diri orang ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat menahan energi ini. Melihat Mo Ying dan Xing Wuya mengatakan ini, semua orang sedikit terkejut, tetapi mereka segera terdiam dan menyaksikan pertarungan antara lelaki tua itu dan Xiao Changtian di atas panggung dengan penuh perhatian. Orang tua itu memang kuat, layak menjadi orang kuat di puncak menjadi dewa. Dia melepaskan kekuatan ledakan bintang dengan setiap gerakan tangan dan kakinya. Tapi Xiao Changtian benar-benar memenuhi harapannya. Dia sangat acuh tak acuh dan santai sepanjang proses. Menghadapi kekuatan sihir lelaki tua itu yang melonjak, Xiao Changtian mengubah gerakannya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, aku melihat Xiao Changtian seperti pelangi menembus matahari, menerobos segala jenis sihir dengan satu pukulan. Pukulan yang mendominasi menghancurkan lapisan ruang, menerobos semua serangan, dan mengenai lelaki tua itu dengan akurat. Orang tua itu merasa dipukul dengan keras, tubuhnya tidak stabil, dan dia terlempar. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Changtian memenangkan pertarungan ini lagi. Terlebih lagi, dia menang dengan begitu mudah dan tanpa susah payah bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan lelaki tua itu, seorang veteran di puncak transformasi ilahi, bukanlah tandingan Xiao Changtian. Melihat seluruh bidang bintang, siapa lagi yang bisa bertarung dengannya? Xiao Changtian menjadi lebih kuat, dan di matanya, para biksu yang datang dalam jumlah besar untuk menghadiri konferensi Taoisme dan perekrutan menantu tidak lebih dari sampah. Laki-laki dan kuda keluarga Xiao semuanya menunjukkan ekspresi bangga, dan mereka semua meneriakkan nama Xiao Changtian. Luo Changyun juga tersenyum, Xiao Changtian membuktikan segalanya dengan kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun beberapa tetua keluarga Luo masih menyimpan dendam di hati mereka, mau bagaimana lagi sekarang?
Bahkan kami malu dengan kekuatan Chang Tian. Para dewa telah menjodohkanmu, sungguh pasangan yang serasi di surga. Luo Changyun berkata dengan keras. Xiao Chang Tian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meletakkan tangannya di punggung, menunduk, dan terus berteriak, sekelompok sampah, bidang bintang besar ini semuanya sampah. Waktu berlalu menit demi detik. Meskipun pemandangan itu dipenuhi oleh talenta dari segala arah, ternyata suasananya sepi. Semua orang takut dengan kekuatan Xiao Chang Tian, dan tidak ada yang berani menantangnya, jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Agaknya pertemuan untuk membahas kebenaran dan merekrut menantu ini telah berakhir. Anda sudah melihat hasilnya. Luo Changyun keluar. Sebagai kepala keluarga Luo, dia juga promotor insiden ini. Dia sangat puas dengan penampilan Xiao Chang Tian. Xiao Chang Tian yang begitu kuat sudah cukup untuk membungkam semua kekuatan di keluarga Luo yang masih keberatan padanya. Sekarang, mohon keluarlah kepada Luo Fusen, putri sah klan kami. Mengikuti perintah Luo Changyun, beberapa tetua kuat dari keluarga Luo mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Kekuatan sihir sedang mengamuk, dan beberapa tetua di puncak transformasi dewa bekerja sama untuk membuat lubang di ruang angkasa. Luo Fusen keluar dari sana, alisnya berkerut dan ekspresinya dingin. Saat melihat Luo Fusen, Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya semuanya berteriak kegirangan. Nona Fusen, jangan khawatir, Aiden pasti akan muncul. Hao Weiren bersorak. Luo Fusen mengangguk kepada semua orang. Dia telah memutuskan bahwa meskipun Aiden tidak muncul, dia lebih baik mati daripada berkompromi dan menyerahkan dirinya pada Xiao Chang Tian. Ya Tuhan, kamu tahu, Chang Tian telah mencapai tingkat kultivasi ini di usia yang sangat muda, dan bahkan aku, termasuk ayahmu, bukanlah tandingannya selama hidupnya. Hanya dia yang layak untukmu. Luo Changyun mendidiknya dengan nada seorang penatua. Luo Fusen tidak memiliki kesan yang baik terhadap pamannya, jadi dia tidak menanggapi, tetapi berjalan selangkah demi selangkah menuju Xiao Chang Tian yang puas. Bab 1749, Pertarungan. Apakah menurutmu kamu benar-benar tak terkalahkan di bawah bintang-bintang? Luo Fusen bertanya dengan dingin. Itu wajar. Xiao Chang Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan percaya diri, melihat ke seberang Changlan, ada galaksi yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang bisa bertarung denganku? Katak di dalam sumur. Luo Fusen berkata dengan sinis, jika dia muncul, dia bisa mengalahkanmu dalam satu tarikan napas. Ya. Xiao Chang Tian tidak peduli. Dia tidak percaya ada orang yang lebih kuat darinya di antara generasi muda. Jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri, kecuali jika makhluk abadi sejati mengambil tindakan, dia masih bisa menambahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di puncak transformasi ilahi yang sangat dekat dengan makhluk abadi sejati. Kenapa orang yang kamu bicarakan belum juga muncul? Ini. Luo Fusen terdiam sesaat. Dia memahami Aiden dan mempercayai Aiden. Dia tidak akan mengabaikannya ketika dia tahu dia dalam masalah. Meski dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan tetap datang. Namun 5 tahun penuh telah berlalu, dan Aiden telah menghilang dari dunia tanpa kabar apapun. Jika bukan karena Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya menggunakan pavilion Taichang sebagai belakang panggung untuk secara paksa membalikkan keluarga Xiao dan Luo, dia mungkin telah berkomitmen pada Xiao Chang Tian saat ini. Demi pavilion Taichang, keluarga Xiao Luo setuju untuk mengadakan konferensi diskusi menantu. Tujuan mendasar dari pertemuan ini untuk membahas Taoisme dan merekrut menantu laki-laki adalah untuk memaksa Aiden muncul. Namun seiring berjalannya pertemuan perekrutan menantu Taoisme, semua orang yang seharusnya datang-datang, tetapi Aiden tetap tidak muncul. Bagaimana? Xiao Chang Tian melihat Luo Fusen terdiam dan terus berkata dengan sinis, mungkinkah orang yang kamu bicarakan sedang dalam perjalanan jauh dan masih dalam perjalanan? Hahaha. Begitu pernyataan ini keluar, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Xiao Chang Tian tidak perlu lagi membuktikannya, kekuatannya sudah jelas bagi semua orang. Dan Aiden hanyalah orang yang tidak dikenal. Meskipun Star Wars terjadi 5 tahun lalu, tidak banyak orang di seluruh Star Territory yang mengetahuinya. Setiap orang yang mengetahuinya telah tewas dalam perang itu, dan wilayah bintang Changlan saat ini lebih tentang mentransmisikan prestise Gu Qianqiu, penguasa pavilion Taichang. Menyerahlah pada nasibmu. Xiao Chang Tian berkata dengan dingin, orang yang kamu bicarakan hanyalah kura-kura dengan kepala menciut. Jika dia berani muncul, aku pasti akan membunuhnya dengan satu jari. Aduh. Persetan dengan bajinganmu. Sebelum Luo Fusen dapat menjawab, Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya berdiri dan mengumpat dengan marah. Kamu pikir kamu siapa? Hao Weiren berkata dengan marah, apakah menurutmu kamu benar-benar tak terkalahkan? Jika saudaraku Aiden muncul, mengapa aku harus membunuhmu? Orang bodoh itu seperti katak di dalam sumur. Xing Wuya juga memarahi dengan marah. Su senior sangat kuat sehingga kamu tidak bisa mengomentarinya. Saat ini, Li Chentian tidak tahan lagi dan berdiri. Dia berjalan menuju arena seni bela diri, seluruh tubuhnya bermandikan energi naga kekaisaran emas. Naga asli yang dibentuk oleh konvergensi energi naga kekaisaran Raung, yang sangat mengejutkan.
Li Chentian juga setuju dengan ketentuan konferensi perekrutan menantu. Dia telah memasuki alam puncak transformasi ilahi di usia muda. Jika bukan karena aturan khusus wilayah bintang Songtian, dia mungkin akan menjadi abadi. Siapa orang ini? Sangat kuat. Luar biasa, kenapa aku belum pernah mendengar orang jenius seperti itu? Soalnya, orang ini seumuran dengan Xiao Changtian, budidayanya setara dengannya, auranya stabil, dan keahliannya istimewa. Mungkinkah dia berasal dari wilayah bintang lain? Begitu Li Chentian muncul, terjadi banyak diskusi di tempat kejadian, dan banyak biksu yang terkejut dengan kekuatannya. Xiao Changtian memandang Li Chentian dengan jijik dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Li Chentian berkata dengan percaya diri. Meskipun dia tidak sebaik Li Chen He yang sudah meninggal, kualifikasi dan kultivasinya jelas merupakan yang terbaik di kalangan generasi muda. Energi naga kekaisaran muncul kembali, dan naga emas itu meraung dan menyerang Xiao Changtian. Xiao Changtian masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ilahi, berharap untuk menahan pukulan energi naga kekaisaran tanpa bergerak. Namun segera, Xiao Changtian menyadari bahwa dia salah. Li Sentian, yang tampaknya seumuran dengan dirinya, sangatlah kuat. Naga sejati yang diubah dari energi naga kaisar Dao sangatlah kuat, dan sudah dikenal sebagai penyerang nomor 1 di wilayah bintang Songtian. Naga yang berlari kencang itu mengibaskan pertahanan Xiao Changtian dengan satu cakar. Xiao Changtian segera merasakan kekuatan tirani yang terkandung di dalamnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pukulan ini menimbulkan sensasi. Anda harus tahu bahwa apakah Xiao Changtian menghadapi tuan tua di puncak para dewa atau generasi muda yang jenius, dia dapat membunuh mereka secara instan dan mudah. Tapi sekarang menghadapi Li Chentian, dia menderita kerugian besar pada pukulan pertama. Semua orang memandang Li Chentian dan melihat bahwa Li Chentian berasal dari Paviliun Taichang. Akibatnya, banyak biksu yang semakin kagum dengan Paviliun Taichang. Ya, kamu cukup mampu, dan kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Xiao Changtian menstabilkan tubuhnya dan mulai memperlakukannya dengan serius. Dia tiba-tiba terbang ke langit, dan mana melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk pedang tajam. Pedang tajam itu terbang melintasi langit, berkedip dengan cahaya pedang besar, dan tiba-tiba dan dengan cepat menebas ke arah Li Chentian. Sebelum pedang itu tiba, kekuatan yang tak tertandingi telah dicurahkan, dan arena seni bela diri dengan Li Chentian sebagai pusatnya retak berlubang. Li Chentian merasakan kekuatan besar di dalamnya, dan tangannya bergerak cepat. Aliran energi naga kekaisaran melonjak, menyatu menjadi naga sungguhan yang meraung dan bergegas menuju Xiao Changtian di langit dari segala arah. Imperial Dragon Ki adalah keterampilan rahasia paling kuat di wilayah bintang Songtian. Dragon Ki berubah menjadi naga sungguhan untuk membunuh musuh. Ketika mereka berada di wilayah bintang Songtian, Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya telah melihat kekuatan serangan unik di tangan Li Chen He. 7749 naga sejati menyerang secara bergantian, kekuatan ini cukup untuk membunuh makhluk abadi. Meski kekuatan Li Chentian tidak sekuat adiknya Li Chen He, namun penampilannya saat ini tetap luar biasa. Langit penuh dengan gelombang energi naga kekaisaran, berubah menjadi naga sungguhan dengan berbagai bentuk dan bentuk seperti aslinya. Naga asli meraung, membuka gigi dan cakarnya, dengan mudah menetralkan kekuatan dari pedang langit, dan kemudian bergegas menuju Xiao Changtian. Dan Xiao Changtian sangat kuat, tangannya mengubah formula ajaib, kekuatan sihirnya melonjak, dan penglihatan besar di langit melonjak dengan kecemerlangan yang membara. Dengan putaran pedang panjang, itu langsung memotong-motong naga asli yang bergegas mendekat. Namun naga raksasa itu begitu menakutkan sehingga seluruh arena seni bela diri dipenuhi dengan suara auman naga. Naga adalah pemimpin dari 100 klan, dan garis keturunannya lebih mulia dan berharga daripada binatang gerhana yin, phoenix, dan binatang penelan langit. Saat ini, naga sejati di dunia luas telah punah dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Naga asli dengan cepat menutupi sosok Xiao Changtian. Pada saat ini, energi naga kekaisaran menjadi satu-satunya, dan bahkan pedang raksasa Hengkong dihancurkan oleh cakar naga. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Di mata biksu yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang Changlan, Xiao Changtian sangatlah mulia, dan kelahirannya menyebabkan fenomena aneh di dunia. Sejak debutnya, dia tidak terkalahkan di bawah bintang-bintang dan tidak pernah dikalahkan. Dan sekarang Xiao Changtian dikalahkan, di tangan murid tak dikenal dari Paviliun Taichang. Wajah keluarga Xiao dan keluarga Luo sangat malu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa inilah hasilnya. Terutama wajah keluarga Luo dan lainnya yang tidak yakin. Pada saat ini, mereka sebenarnya merasa sedikit menyesal di hati mereka. Mereka seharusnya tidak memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao dan berdiri di seberang Paviliun Taichang. Bab 1750, Tubuh Pertempuran Brahma. Ekspresi pihak keluarga Xiao bahkan lebih memalukan, seolah-olah itu adalah warna hati babi. Xiao Changtian bisa dikatakan sebagai harapan masa depan keluarga Xiao. Yang terpenting adalah Xiao Changtian menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Rahasia ini hanya diketahui oleh kepala keluarga berturut-turut. Dengan kata lain, bahkan Xiao Changtian sendiri pun tidak mengetahuinya. Bagaimana sang pangeran bisa dikalahkan? Seorang tetua dari keluarga Xiao masih tidak bisa menerima kenyataan kejam ini dan berkata dengan ragu.
Kepala keluarga Xiao tidak banyak bicara. Dia menggunakan pikiran spiritualnya yang kuat untuk melihat Xiao Changtian, yang diselimuti aura naga kekaisaran, dan mengerutkan kening. Apakah kamu kalah? Apakah Xiao Changzhen benar-benar telah dikalahkan? Paviliun Taichang layak menjadi sekte terbesar di wilayah Bintang Changlan, tapi murid manapun bisa begitu menakutkan. Alangkah baiknya jika saya bisa disukai oleh para tetua Paviliun Taichang. Di bawah panggung, banyak biksu mulai berbicara dan mendekati Hao Weiren, Xing Wuya, dan lainnya. Pada saat ini, bayangan iblis membuka mata alien dan berspekulasi, orang itu belum dikalahkan, saudara Li Sentian mungkin akan sangat menderita. Saudara Demon Shadow, menurutku tidak. Kakak beradik Xia berkata dengan rasa ingin tahu, saudara Li jelas lebih unggul dan telah sepenuhnya menekan orang itu. Tidak, tidak. Xing Wuya juga terlihat cemas dan berkata, Mo Ying benar. Ada energi besar di tubuh Xiao Changtian yang belum terbuka. Setelah terbuka, saya khawatir kita mungkin bukan lawannya jika kita bergabung. Apa yang harus kita lakukan? Kata saudara perempuan Xia dengan cemas. Saat dia berbicara, perubahan mendadak terjadi di bidang seni bela diri. Xiao Changtian, yang awalnya ditekan oleh lapisan energi naga kekaisaran dan terlihat jelas kalah, tiba-tiba meraung dengan marah. Pakaian putih pria ini berlumuran darah, ekspresi menyeramkan muncul di sudut mulutnya, dan dia terus mengaum ke langit. Cahaya hitam keluar dari tubuhnya, cahaya hitam berkedip, melonjak dengan kekuatan yang menakutkan. Detik berikutnya, rambut panjang Xiao Changtian melayang, matanya kosong dan tak bernyawa, dan lapisan cahaya hitam mengalir di tubuhnya, menyebar seperti gelombang air. Ini. Apa ini? Xiao Changtian belum gagal. Banyak biksu yang terkejut lagi dan melihat pemandangan di bidang seni bela diri ini dengan tidak percaya. Saat ini, momentum Xiao Changtian begitu kuat bahkan melampaui ranah kemanusiaan dan samar-samar menyentuh ranah keabadian. Cahaya hitam pekat itu seperti mesin pemanen kehidupan, menelan naga yang berlari kencang dalam sekejap. Imperial Dragon Key, yang dikenal sebagai serangan pertama Zongtian, menghilang dengan cepat, dan Li Chentian juga menyadari ada yang tidak beres. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia mengedarkan energi spiritual kekaisaran lagi, berubah menjadi naga yang lebih besar dan mengaum ke arah Xiao Changtian. Naga raksasa ini sebesar bintang, dan satu cakar dapat menghancurkan langit berbintang. Ruang angkasa retak, dan energi naga kekaisaran emas menyebar. Serangan yang sangat brilian sungguh menakutkan. Banyak veteran kuat yang menelan ludah mereka. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak dapat memblokir serangan semacam itu. Namun, tepat ketika naga menakutkan ini hendak bergegas menuju Xiao Changtian dengan cakar raksasanya. Xiao Changtian meraung dengan marah, dan cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya dirasuki setan. Rambut panjangnya berkibar, matanya tidak bernyawa, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang sangat menakutkan. Semua biksu yang hadir belum pernah melihat tubuh aneh seperti itu, tetapi mereka semua tertahan oleh aura pembunuh dan semangat juang yang terpancar darinya. Hanya kepala keluarga Xiao yang menunjukkan cibiran. Sebagai kepala keluarga Xiao, dia secara alami mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Tubuh hitam arang itu tidak bisa dihancurkan dan kekuatannya tak tertandingi. Tidak peduli bagaimana naga raksasa itu menarikan cakarnya untuk menyerang, ia tidak mampu menembus pertahanannya, malah menghancurkan naga raksasa yang berubah menjadi energi naga kekaisaran. Li Chentian memuntahkan seteguk darah asli dengan letupan. Ini adalah pukulan terkuatnya sejauh ini. Tanpa diduga, Xiao Changtian benar-benar hancur hanya dengan tubuh fisiknya, dan dia terluka parah. Mati! Xiao Changtian berteriak, suaranya dingin dan kejam, tanpa emosi apapun, seolah-olah dia adalah mesin pembunuh yang dingin. Kemudian, Xiao Changtian berubah menjadi bola cahaya hitam dan dengan cepat membunuh Li Chentian. Li Chentian sangat marah. Dia adalah pangeran dari dinasti Wastelen Timur dan seorang jenius yang kuat. Melihat Xiao Changtian bergegas ke arahnya dengan niat membunuh, dia meraung marah, mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Cahaya tinju emas berisi semua kekuatan sihirnya dan diledakkan ke arahnya, tapi itu mengenai tubuh gelap Xiao Changtian dan hancur total dengan sendirinya. Li Chentian terlempar lagi, dan situasinya sangat kritis. Berhenti. Melihat Li Chentiannya sendiri akan segera mati, Raja Donghuang tidak bisa lagi duduk diam. Dia berteriak, dan suaranya seperti bel, berdering di arena seni bela diri seperti guntur. Senior, percuma jika kamu pergi. Aku khawatir tidak ada orang di sini yang menjadi lawan Xiao Changtian. Sosok iblis itu berdiri pada saat yang tepat. Mata langit alien dapat melihat masa lalu, sekarang dan masa depan, dan dia telah lama menemukan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuh Xiao Changtian. Apakah kamu hanya akan menyaksikan anakku mati seperti ini? Raja Donghuang berkata dengan cemas. Mengapa? Xing Wuya menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini ternyata adalah badan pertempuran Brahma yang legendaris. Tubuh pertarungan Brahma. Apa? Apakah kamu yakin anak ini benar-benar tubuh petarung Brahma? Hao Weiren sangat ketakutan dan memandang Xing Wuya tanpa terkendali. Pada saat ini, beberapa tetua yang datang bersama Paviliun Taichang juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Xing Wuya mengangguk, wajahnya juga terlihat sedikit tidak senang, dan berkata, itu benar.
Sudah berakhir, maka semuanya akan menjadi masalah. Hao Weiren bergumam. Di seluruh alam semesta, banyak perawakan kuat telah lahir, dan perawakan ini dilahirkan dengan bakat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dibandingkan dengan orang biasa, kecepatan kultivasinya satu di langit dan satu lagi di tanah, yang tidak terbayangkan. Dan biasanya fisik yang menantang surga disertai dengan bakat menakutkan dan kekuatan magis yang tak terbayangkan. Misalnya, tubuh ilahi kekacauan, yang dilebur menjadi satu tubuh oleh 3 tubuh ilahi Aiden sebelumnya, secara inheren kebal terhadap semua hukum langit. Setelah dikembangkan secara ekstrim, ia dapat kebal terhadap semua hukum magis, dan itu akan menjadi tak terkalahkan secara bawaan. Hegemoni surgawi yang diprediksi oleh klan ilahi Taiyan bahkan lebih menakutkan dan tak tertandingi. Setelah hegemon ini terwujud sepenuhnya, ia tidak akan mencapai tingkat keabadian, tetapi ia akan mampu melawan keabadian. Kekuatan tempur Changtian hegemon tidak ada bandingannya, dan lebih kuat dari yang dibayangkan. Tentu saja, selain tubuh ilahi kekacauan dan tubuh tiran surgawi, tubuh pertempuran Brahma juga sama menakutkannya. Tubuh petarung Brahma lahir untuk bertarung, dan mati untuk bertarung, dan kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Hal yang paling menakutkan adalah dikatakan bahwa tubuh pertarungan Brahma secara alami merupakan wadah terbaik dan dapat membawa beberapa benda aneh. Tubuh tempur ini memakan jiwa semua makhluk hidup, dan kecepatan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada tubuh ilahi kekacauan dan tubuh tiran surgawi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Changtian, putra tertua dari keluarga Xiao, benar-benar memiliki tubuh pertempuran Brahma. Tidak heran keluarga Xiao telah mencoba yang terbaik untuk melindungi para penggarap iblis itu selama bertahun-tahun. Itu saja. Xing Wuya tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya memahami segalanya ketika dia melihat tubuh pertarungan Brahma. Sutra pemanggilan setan adalah keterampilan menantang surga yang berspesialisasi dalam melahap jiwa semua makhluk hidup sebagai makanan. Namun, metode ini terlalu jahat dan bertentangan dengan keharmonisan surga, serta ditentang oleh semua makhluk hidup. Bersambung.